Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yoga Wardana, NIM 41200097. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas SIM kelas C, yaitu jurnalnya yang berjudul Benefits of Mobile Instant Messaging to Develop ESL Writing, atau yang artinya adalah manfaat pesan instan seluler untuk mengembangkan penulisan ESL. Oke, yang pertama ada abstraknya, yaitu studi ini menyelidiki manfaat mobile instant messaging atau MIM melalui analisis akurasi tata bahasa, leksikal dan mekanik serta kompleksitas sintaksis dalam tulisan pelajar bahasa kedua. Grup WhatsApp dibuat di mana 80 siswa Spanyol yang mengambil kursus bahasa Inggris B1 berpartisipasi dalam interaksi harian selama 6 bulan. Sebuah desain penelitian kuasi eksperimental dengan eksperimen dan kelompok kontrol dan pre-post test diikuti. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok utama sesuai dengan jenis perlakuan dengan 40 siswa di setiap kelompok. Penelitian ini berfokus pada interaksi dalam aplikasi dan mencoba mengukur melalui analisis kualitatif dan kuantitatif tingkat perkembangan menulis siswa. Kemudian studi ini didasari terutama pada kebutuhan untuk memperluas penelitian terkait penggunaan mobile instant messaging di kelas bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau ESL dan manfaatnya. Mobile instant messaging adalah alat komunikasi asinkron dan sinkron yang menggunakan jaringan nirkabel dan perangkat genggam, memungkinkan siswa untuk mengadakan percakapan dan pertukaran. Jenis pesan ini ditandai dengan pengiriman instan melalui mekanisme pop-up, daftar pengguna, dan mekanisme untuk menunjukkan kapan mereka tersedia. Pada saat yang sama, ini memungkinkan akses ke beragam konten, akuisisi data spesifik, dan berbagai informasi di antara pengguna. MIM merupakan salah satu fungsi yang memiliki potensi besar di ponsel. Pesan yang diketik telah berkembang menjadi hibrida baru dari lisan tertulis. Kemudian kerangka dan zona perkembangan proximal Vygotsky. Kerangka analisis rasional pendidikan seluler atau FRAME Cole tahun 2009 menjelaskan pembelajaran bergerak sebagai proses yang dihasilkan dalam konvergensi teknologi seluler dengan kapasitas pembelajaran dan interaksi sosial manusia. Model ini mempertimbangkan karakteristik teknis perangkat seluler serta aspek pembelajaran sosial dan pribadi. Cole 2009. Teori yang mendasari kerangka ini menggemakan teori Vygotsky tahun 1978 tentang mediasi dan zona perkembangan proksimal. Kemudian metodologi desain penelitian. Tujuan dari penelitian eksplorasi ini adalah untuk menyelidiki perkembangan menulis pada pelajar ESL melalui analisis interaksi dalam obrolan yang dipimpin guru berbasis teks seluler. Mengenai desain penelitian, desain kuasi eksperimental dengan kelompok eksperimen dan kontrol dan tes pra-posting diikuti. Kelompok eksperimen menjalani pengobatan yang ditentukan sedangkan kelompok kontrol tidak menerima pengobatan sama sekali dan berfungsi sebagai titik perbandingan observasi naturalistik. Observasi naturalistik digunakan sebagai peneliti melihat pelaku dan interaksi siswa dalam pengaturan alami tanpa upaya intervensi. Hipotesis nol dan alternatif diajukan dengan diuji untuk mengungkapkan perbedaan yang signifikan antara dua yang sudah ada sebagai kelompok, yaitu ada kelompok kontrol dan eksperimen. Selanjutnya, hipotesis alternatif, tingkat akurasi serta keragaman leksikal beragam dengan kompleksitas sintaksis siswa pada kelompok perlakuan akan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Hipotesis 0, tidak ada perbedaan signifikan yang akan ditemukan antara akurasi, keragaman, leksikal, dan kompleksitas sintaksis dalam kedua kelompok. Pemilihan peserta dan perbedaan awal ditentukan oleh tes yang diberikan pada awal kursus untuk kedua kelompok. Ancaman internal terhadap validitas, Campbell and Stanley tahun 1963. Dan efek seperti efek Hawthorne, efek halo, dan harapan peserta diminimalkan karena siswa tidak sadar bahwa mereka sedang diamati dan guru tidak ikut serta dalam mengoreksi tes yang diberikan. Penilaian eksternal digunakan dalam proses ini. Kedua kelompok tidak memiliki jadwal yang sama. Kelompok eksperimen bertemu pada pagi hari dan kelompok kontrol pada malam hari, sehingga siswa tidak mengetahui perbedaan kegiatan yang dilakukan pada kedua kelompok karena tidak saling mengenal. Kemudian pengaturan dan peserta. Penelitian ini melibatkan 4 kelompok mahasiswa tahun ketiga dari University of Almeria, yaitu di Spanyol, yang mengambil kursus bahasa Inggris. Materi dan konten yang diberikan dalam kursus memenuhi parameter yang ditetapkan oleh Kerangka Acuan Umum Eropa untuk bahasa atau CEFR untuk tingkat B1. Tingkat masuk yang diharapkan lebih rendah dari B1 karena siswa yang mendaftar pada kursus bertujuan untuk mencapai tingkat tersebut pada akhir kursus. Pendaftaran ditentukan oleh tes penempatan yang diberikan kepada siswa pada awal kursus untuk dapat mengambilnya. Jika peserta tidak lulus tes, mereka tidak diizinkan untuk mengikuti kursus. Kemudian metode eksperimental. Karena pendeknya sampel dan aplikasi, sumbu kronologis digunakan untuk mengukur perbedaan antara kedua kelompok. Tes bahasa Inggris tertulis di awal dan akhir kursus digunakan untuk mengukur keterampilan menulis secara kuantitatif dengan menganalisis akurasi tata bahasa, leksikal dan mekanis serta kompleksitas sintaksis bersama dengan keragaman leksikal. Model yang digunakan berusaha mengukur tulisan B1 di mana siswa dapat menulis teks sederhana seperti surat, peristiwa, pengalaman atau kesan pada topik yang akrab atau minat pribadi dengan menghubungkan serangkaian elemen diskrit yang lebih pendek ke dalam urutan linear seperti yang dinyatakan oleh CEFR. Model ini terdiri dari 2 teks untuk ditulis yang sama untuk kedua kelompok dengan jumlah kata tertentu per teks yaitu 100 kata. Komposisi dilakukan di lingkungan kelas dengan batas waktu 30 menit. Siswa dari kedua kelompok kontrol dan eksperimen diberi tes ini yang isinya berhubungan dengan topik sebelumnya yang dijelaskan selama kursus. Tujuan dari tes ini adalah untuk menjadi alat untuk mengukur tingkat kemampuan menulis mahasiswa. Kemudian metodenya metode kualitatif, yaitu melalui sampel bahasa yang diperoleh dalam penggunaan WhatsApp, kita dapat mengamati perkembangan individu setiap siswa berkat analisis dan pelacakan LRI yang terjadi di aplikasi. LRI ini muncul sebagai hasil dari interaksi apa yang mendorong peserta didik untuk berkolaborasi untuk mencapai solusi yang benar. Sebaliknya, ini proses mungkin telah menghasilkan bentuk seperti non-target, oleh karena itu umpan balik diperlukan untuk memandu pembelajaran proses siswa berpartisipasi dengan membantu mitra yang mengalami kesulitan saat menggunakan bahasa, merefleksikan penggunaan bahasa, dan membangun pengetahuan. Kesalahan dikoreksi oleh siswa selama interaksi serta oleh guru yang memantau aktivitas di aplikasi. Koreksi ini tersirat baik sebagai siswa dan guru mengulangi kesalahan yang dibuat oleh teman sekelas lainnya. Kinerja siswa tidak ditandai dalam aplikasi karena pesan teks pendek yang membuat tidak mungkin untuk mengevaluasi percakapan secara konsisten. Jawaban siswa, jika diperlukan dirumuskan kembali dan mengikuti rekomendasi untuk pelajar berkemampuan rendah. Bagian-bagian yang dirumuskan ulang ditekankan untuk membantu perhatian peserta. Reformulasi oleh guru digunakan di seluruh interaksi, memberi umpan balik instan kepada peserta dan mempromosikan pemberitahuan spontan peserta didik.
seperti reformulasi mengubah teks yang berbeda. Membahas teks yang berbeda, pesan teks seluler pendek dari reformulasi yang dilakukan dalam penelitian lain. Seperti itu. Untuk kesimpulannya, jadi secara keseluruhan penelitian ini memperkuat gagasan bahwa penggunaan mobile instant messaging atau MIM berkontribusi pada pengembangan akurasi dalam penulisan bahasa kedua atau ESL. Penurunan yang signifikan dalam jumlah kesalahan dalam kelompok eksperimen dalam kaitannya dengan mengkontrol baik tata bahasa, leksikal atau mekanik menggambarkan efek positif dari pengobatan dalam hal akurasi linguistik. Mengenai kompleksitas dan keragaman leksikal, MSTTR menekankan kompleksitas sintaksis yang lebih besar bersama dengan keragaman leksikal. Namun demikian, parameter independen untuk kompleksitas sintaksis tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Oleh karena itu, tidak ada bukti kuat bahwa pertukaran MIM atau Mobile Instant Messaging itu sendiri signifikan. Ini mungkin karena registernya yang disederhanakan dan panjangnya, yang oleh karena itu studi lebih lanjut diperlukan. Selain itu, LRI yang terjadi dalam aplikasi merupakan sumber dasar pengetahuan untuk pengembangan bahasa kedua atau ESL, karena siswa merefleksikan dan membangun pengetahuan secara aktif, memberikan umpan balik, dan menegosiasi makna. Oke, sekian untuk review jurnal atau pembacaan jurnal kali ini yang berjudul Benefit of Mobile Instant Messaging atau manfaat dari Mobile Instant Messaging itu sendiri, yang ditulis oleh Alberto Andujar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.